Jika sebelumnya saya membahas Tika X Sentuh, kali ini saya akan membahas KitBis KA2 Action Cam yang memiliki desain mirip dengan Osmo Pocket. So, bagaimana hasilnya? Mari kita bahas. Hasilnya seperti ini ya. Kalau untuk warna saya rasa ini sudah cukup oke. Tapi perlu saya jelaskan dulu di sini, jika kita membahas action cam di bawah harga 1 juta, kita harus benar-benar menurunkan dulu ekspektasi kita. Karena kadang action cam 2 juta hingga 3 jutaan pun kualitasnya masih sangat kurang. Apalagi ini di bawah 1 jutaan. Ketika kita punya budget 4 juta ke atas, barulah kita bisa mendapatkan action cam dari merek kelas 1, seperti dari DJI, Insta360, GoPro, dan lain-lain. Itu pun biasanya untuk produk flagshipnya dia dijual di atas 7 jutaan. So, kita harus samakan dulu frekuensinya di sini, biar ketika saya bilang bagus, kamu tahu ini bagusnya untuk rentang harga 1 jutaan ke bawah, bukan level GoPro atau DJI. So, yang pertama ingin saya tes adalah kestabilannya. Ini dia hasil pengetesannya. Di sini sudah terdapat fitur Electrical Image Stabilization atau EIS, tapi kestabilannya agak kurang. Antara mengaktifkan kestabilan dan tidak, itu hasilnya hampir sama. Kamu bisa bedakan di sini. Resolusi tertingginya ada di 4K 30 fps dan ketika saya turunkan ke 1080p dengan 60 fps pun tidak terjadi banyak perubahan karena hasilnya masih terlihat sangat bergoncang. Dan ada satu hal yang saya heran di sini. Fitur EIS-nya harus dihidupkan setiap kali kita menyalakan kameranya. Berbeda dengan kamera lain yang kalau fitur stabilizernya dihidupkan, maka dia akan terus menyala sampai kita matikan fiturnya secara manual. Di sini akan sedikit ribet karena setelah kita menyalakan kamera, kita harus setting dulu fitur EIS-nya agar stabilizer bisa aktif kembali. Selain itu, layarnya ini tidak touchscreen, sehingga mengubah pengaturan akan menjadi semakin ribet. Tidak cukup puas dengan pengetesan hasil stabilizernya, saya pun coba stabilizernya ketika digunakan di atas motor. Ini dia hasil pengetesannya ketika kamera KitBis KA2 ini digunakan untuk motovlog. Ternyata di atas motor pun goncangan masih cukup terasa, walaupun ketika di atas motor goncangan sedikit terminimalisir oleh roda kendaraan yang bulat dan juga teredam oleh shock breaker kendaraan. Sehingga goncangannya tidak akan seperti ketika digunakan sambil jalan kaki. Sementara untuk kualitas gambarnya di sini cukup oke ya, terlebih ketika suasana sedang cerah seperti ini. Dan warnanya benar-benar saya suka, saya merasa tidak perlu melakukan editing kalau soal warna. Karena warnanya sudah keluar dan tidak berlebihan, saturasi warnanya sudah pas menurut saya. Suara angin yang biasanya masuk ketika berkendara di atas motor di sini bisa cukup teredam. Hal tersebut karena posisi mic-nya ada di bagian depan menghadap kita. Jadi angin tidak akan masuk ke mic lewat belakang. Itu makanya suara orang yang sedang mengaji di masjid terdengar cukup jelas di sini. Perhatikan di bagian ini. Jika barusan kita tes untuk motovlog, kita lihat seperti apa kualitasnya kalau kita tes untuk vlogging. Ini dia. Seperti inilah hasil dari KitBis KA2 ketika kita simulasikan sebagai kamera vlogging. Hasilnya seperti ini, bisa kamu lihat nih ketika membelakangi cahaya. Kamu bisa lihat shadow-nya di bagian wajah saya apakah masih oke, kemudian highlight-nya juga di bagian belakang itu langitnya. Apakah teksturnya masih terlihat atau tidak?
Dan untuk autofocus biasanya action cam itu menggunakan fixed focus, jadi dia semua bagian gambar akan terlihat fokus seperti di kamera ini juga, misalnya lihat ya. Dan untuk audionya sendiri saya ini menggunakan mic internal yang ada di kameranya, tidak menggunakan clip-on bawaan yang disertakan di paket penjualan. Jadi ketika kamu beli ini itu dikasih clip-onnya, tapi saya tidak gunakan ya. Di sini kamu bisa lihat untuk fokus ke kualitas gambarnya, apakah ini menurutmu sudah oke atau tidak. Kamu bisa lihat detailnya di wajah saya, kemudian backgroundnya juga, lihat nih. Ini ketika backlight ya, apakah gambarnya masih oke atau tidak. Ini untuk kondisi backlightnya seperti ini, kemudian ini untuk kondisi ketika menghadap cahaya. Lihat ya, kamu bisa nilai sendiri untuk kualitasnya. Jadi, seperti yang saya bilang di awal, kalau untuk warna sebenarnya saya suka warnanya terlihat natural dan tidak lebay. Kalau untuk kualitas suara agak kurang memang, dan suara yang dihasilkan sangat pelan. Tapi di paket penjualannya kita sudah diberikan clip-on kabel secara gratis. Nanti kita tes. Kita lihat dulu hasil fotonya seperti apa. Ini dia. Di spesifikasi untuk foto, dia bisa memotret di resolusi 16 megapiksel. Untuk hasilnya, kualitasnya hampir sama dengan kualitas videonya. Dan kadang brightness-nya terlalu tinggi, bisa dilihat di foto ini. Agar fokusnya bisa dapat, disarankan untuk tidak memotret terlalu dekat dengan objek, agar foreground dan background bisa sama-sama terlihat fokus. Hasil fotonya sangat halus dan ketajamannya agak kurang. Sekali lagi, keunggulannya di sini adalah warnanya sangat bagus dan saya suka. Ini akan sangat cocok untuk foto pemandangan di kondisi pencahayaan yang sangat terang. Kalau di low light, dia sangat rawan blur. Dan mari kita tes ketika kamera KitBeast KA2 ini digunakan di kondisi low light atau di malam hari. Sekaligus kita tes kualitas clip-on eksternalnya seperti apa. Nah, inilah KitBeast KA2 ketika saya gunakan di malam hari atau di kondisi low light, dan ini saya sudah pasang clip-onnya di kerah baju tapi belum dipasang ya. Ini masih saya pegang seperti ini, dan untuk sekedar informasi, kalau saya lihat di sini di layarnya, dia itu memang tidak terlalu lebar ya, tidak terlalu wide untuk layarnya ya. Untuk pinggirannya dia cukup ngejum seperti ini, dan ini kondisi ruangannya menggunakan lampu 10 watt dengan ruangan yang tidak terlalu besar. Jadi ini adalah ruangan yang cukup terang. So, mari kita coba ini. Mic clip-onnya kita pasang. Nah, ini clip-onnya sudah saya pasang, dan di layarnya pun jadi ada tanda kecil ikon mic seperti ini ya. Seperti ini hasilnya ketika di dalam ruangan. Mari kita coba keluar ruangan seperti apa hasilnya. Dan coba kamu perhatikan juga untuk suaranya, apakah jadi lebih baik atau tidak. Ini sudah pakai mic eksternalnya yang disertakan di paket penjualan. Kamu bisa tentukan hasilnya apakah jadi lebih baik atau tidak. Kamu bisa nilai ya. Nah, ini ketika di ruangan yang lebih gelap. Maksudnya di area yang lebih gelap ya. Seperti ini hasilnya. Nah, ini ketika di area yang sedikit lebih terang, tapi di luar ruangan, jadi tidak seterang tadi di dalam ruangan ya. Seperti ini. Ini stabilizernya aktif. So, ini bisa kamu jadikan patokan ketika misalkan kamu kepikiran untuk membeli KitBeast KA2 untuk kamera vlogging di malam hari. Ketika dites di malam hari, terlebih ketika hening, kualitas mic-nya bisa dinilai dengan lebih jelas. Ternyata kualitasnya lumayan. Tidak seperti Tika X2 yang pernah saya bahas di video sebelumnya, di KitBeast KA2 ini terdengar lebih clear. Masalahnya hanya daya tangkap suaranya saja yang lemah. Ketika menggunakan mic eksternalnya, kualitasnya sedikit meningkat, tapi tetap daya tangkap suaranya masih lemah. Sehingga saya harus boost suaranya saat proses editing.
Kalau untuk kualitas gambar bisa kamu nilai sendiri lah ya. Memang kurang cocok ketika digunakan di malam hari. So, mari kita tes untuk motovlog di malam hari dan melihat apakah videonya masih bisa terpakai atau tidak. Ini dia. Sensor kameranya ini saya rasa sangat kecil. Di malam hari gambarnya terlihat jadi sangat gelap. Selain itu, goncangan juga menjadi masalah utama di Kitbis KA2 ini. So, hasilnya seperti ini. Menurut saya, kalau untuk malam hari ini tidak direkomendasikan. Kalau untuk siang, seperti yang tadi kita lihat, hasilnya masih bisa terpakai, misalnya untuk konten atau kebutuhan lainnya. Tapi kalau untuk malam hari, saya tidak rekomendasikan, karena hasil gambarnya terlalu gelap dan shaky juga. Pengetesan terakhir yang membuat saya penasaran untuk dicoba yaitu case anti-airnya. Mari kita coba untuk dimasukkan ke dalam air. Di box penjualannya kita akan diberikan case waterproof atau case anti-air. Ini akan sangat berguna untuk ketika digunakan sambil hujan-hujanan atau berenang. Sebelum dimasukkan ke dalam case anti-airnya, sebaiknya kita lakukan pengaturan terlebih dahulu. Karena tidak ada tombol navigasi pengaturannya di case waterproofnya ini. Hanya ada tombol power, tombol OK atau tombol rekam, dan juga tombol menu. Saya coba tes di akuarium kecil dan akuarium besar dan hasil pada gambarnya juga tetap sama. Tidak ada penurunan kualitas kamera ketika menggunakan case waterproofnya. Artinya, case waterproofnya bekerja dengan sangat baik, tidak ada air yang rembes ke dalam kamera, bagian dalam kamera terlihat aman dan kering. Untuk masalah fitur, Kitbis KA2 juga punya pengaturan Wi-Fi, jadi kita bisa setting kamera lewat smartphone. Kita juga bisa lihat hasil-hasil video dan foto yang sudah kita rekam lewat smartphone, dan juga kita bisa langsung transfer file yang ada di kamera ke smartphone lewat aplikasinya ini. Nama aplikasinya XDV. Kamu bisa dapatkan di Play Store atau di App Store. Untuk settingnya cukup mudah, tinggal masuk ke pengaturan di kamera, hidupkan menu Wi-Fi, kemudian tinggal masuk menu Wi-Fi di smartphone, lalu cari Wi-Fi-nya. Ini dia nama Wi-Fi-nya. Ingat, nama Wi-Fi-nya mungkin akan beda-beda tiap kamera ya. Jika sudah terhubung ke Wi-Fi-nya, tinggal masuk aplikasi XDV tadi dan koneksikan ke kamera. Selain fitur Wi-Fi, tidak lupa fitur webcam pun tersedia di sini. Untuk menjadikan Kitbis KA2 sebagai kamera webcam, kita tinggal colokkan saja kabel USB-nya ke PC atau laptop. Kemudian sentuh pilihan PC kamera dan seperti inilah hasilnya. Dan mari kita masuk ke tahap kesimpulannya. Menurut saya, kamera ini akan sangat cocok buat kamu pemula di bidang konten. Untuk kamu yang punya HP dengan kualitas kamera yang buruk, misalnya HP kamu rentang harganya di bawah 1 jutaan. Atau buat kamu yang suka malu-malu, rekam video atau foto di keramaian. Kamera ini bisa cocok karena ukurannya kecil ya. Jadi tidak terlalu mencolok kalau di keramaian. Lihat cuma seperti ini saja, cuma sebesar ini. Kalau kamu sudah punya HP di rentang 1 jutaan ke atas, apalagi di 2 jutaan ke atas, saya rasa kamu tidak akan butuh kamera ini. Karena kamera di HP kamu akan lebih baik kualitasnya. Terlebih jika HP-nya keluaran tahun 2025 atau yang lebih baru. So, itu dia review saya untuk Kitbis KA2. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kamu terhadap salah satu kamera yang banyak dipromosikan di TikTok dan juga Shopee. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe untuk memotivasi saya agar lebih semangat lagi dalam membuat konten seperti ini. Saya undur diri. Bye. Ini ya. Ini lebih kecil nih daripada ini nih. So, kamu bisa lihat juga untuk review yang Tika ini, biar bisa lihat kualitasnya apakah lebih baik yang ini atau ambil yang ini nih.